Allah lebih tahu dan kita tidak tahu. Karena segala sesuatu yang tidak dalam jalur yang hanya satu jalan yang syaitan tidak bisa bermain di situ. Iblis nggak bisa bermain di situ. Di dalam kitab para ahli ilmu, para ulama mengatakan agama ini Allah turunkan. Satu, untuk mengantarkan manusia kepada masalih. Mengantarkan manusia kepada maslahat-maslahat dalam hidup mereka. Dua, menjauhkan manusia dari mafasid. Dari hal-hal yang akan merusak mereka. Jadi agama ini Allah turunkan, tujuannya adalah untuk mendatangkan maslahat dan menjauhkan manusia dari mudarat. Dan yang paling tahu maslahat dan mudarat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang menurut manusia maslahat boleh jadi mudarat. Hal yang menurut manusia mudarat boleh jadi manfaat. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu maslahat dan mudarat untuk manusia. Iringi ini dengan poin kedua, yaitu Allah lebih tahu dan kita tidak tahu. Allah yang tahu, kita tidak tahu. Pertama, manusia itu hanya tahu keinginan dirinya dan dia tidak tahu akibat dari keinginan itu apa. Sementara Allah Tabaraka wa Ta'ala tahu kalau ini yang kau lakukan, akibatnya akan begini, akan begini, akan begini. Oleh karena itu dilarang. Manusia ketika menginginkan sesuatu dan ingin mewujudkan yang satu yang baik menurut dia, boleh jadi sudah terpengaruh oleh bisikan iblis. Masuk ke dalam logika, masuk ke dalam adat istiadat, masuk ke dalam pengalaman hidup, masuk ke dalam sesuatu yang salah dalam dunia pendidikan yang dia pernah jalani dalam dunia pendidikan itu. Ada sesuatu yang salah dalam teori pendidikan itu sendiri, dalam rumus pendidikan itu sendiri. Karena segala sesuatu yang tidak dalam jalur yang diturunkan Allah dalam syariat, iblis bisa bermain. Iblis bisa bermain. Oleh karena itu hadis yang sahih dari Imam Bukhari, Abdullah bin Mas'ud mengatakan ketika Nabi membuat jalan yang lurus dan membuat jalan yang banyak di kiri dan di kanannya, dan Nabi mengatakan inilah jalanku yang lurus. Satu jalan yang lurus. Adapun jalan-jalan yang lain, ada syaitan yang mengajak kepada jalan tersebut. Hanya satu jalan yang syaitan tidak bisa bermain di situ. Iblis nggak bisa bermain di situ. Jalan yang diajarkan Allah kepada Nabi-Nya tercinta, jalan yang lurus yang kita minta di dalam ihdinas siratal mustaqim. Dan ihdinas siratal mustaqim adalah jalan yang pernah di jalan yang Rasul kita pernah berjalan di atas jalan itu dengan rekomendasi dari Allah dalam surat Yasin, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Rasul telah berjalan di atas jalan itu, dan Allah juga merekomendasi bahwa Nabi Muhammad SAW mengajak manusia ke jalan itu dalam surat Asy-Syura kalau Anda tidak khilaf, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau benar-benar telah mengajak manusia ke jalan yang lurus. Jadi kita minta jalan yang lurus kepada Allah, Rasul dinyatakan telah di atas jalan yang lurus itu, dan Allah mengatakan Nabi Muhammad SAW mengajak manusia kepada jalan yang lurus itu. Itulah jalan yang lurus, inilah jalanku yang lurus, kata Nabi. Adapun jalan yang banyak yang ada di kiri dan kanan ini, tidak ada satu jalan pun melainkan ada syaitan yang mengajak manusia untuk masuk ke jalan itu. Artinya apa? Hanya ada satu jalan yang syaitan dan iblis dan syaitan tidak bisa bermain di sana. Itu syariat. Apapun yang selain syariat, pengalaman, pendidikan, kecerdasan, adat istiadat, dan rumus-rumus hidup yang beraneka ragam,
Semua itu bisa jadi sesuatu yang mainan iblis, hati-hati. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 216, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Lalu Allah tutup dengan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan untuk kalian jihad, berperang di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, wa huwa kurhul lakum, dan itu kalian tidak sukai. Wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi ada sesuatu yang kalian tidak sukai, wa huwa khairul lakum, itu lebih baik untuk kalian. Yang tidak kalian sukai itulah, disitulah kebaikan. Oleh karena itu Allah suruh, karena di dalamnya ada kebaikan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi ada sesuatu yang kalian cintai padahal itu adalah buruk untuk kalian. Ayat Allah tutup dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu poin kedua yang kita katakan tadi. Yang tahu itu adalah Allah, sementara kita tidak tahu. Antum baca surah Al-Kahfi, ada 3 kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir yang ketiga-tiganya secara zahir buruk untuk keadaan itu. Secara zahir. Tetapi diperintahkan Allah Nabi Khidir untuk melakukannya, karena itulah kebaikan untuk kondisi itu. Pertama apa? Nabi Khidir merusak kapal. Ada bagian kapal yang dibocorkan, bukan bagian yang ke air ya. Kalau ke air tenggelam. Tapi ada yang dirusak, ada yang dilobangi. Nabi Musa protes. Ada apa? Kenapa engkau bolongi kapal ini? Ini bisa masuk air, bisa tenggelam mereka. Ternyata itu yang terbaik untuk pemilik kapal. Karena kalau kapalnya tidak dirusak, ada yang dicacatkan, maka kapal itu di dermaga akan dirampas oleh raja yang zalim, karena melihat cacat nggak jadi diambil. Yang kedua, membunuh anak. Nabi Musa protes lagi. Kecil, udah dibunuh, ada apa? Ternyata Allah tahu, Allah perintahkan. Ternyata itu perintah Allah, Allah tahu, lalu Allah perintahkan. Anak ini kalau besar akan menarik orang tuanya kepada kekufuran. Dan orang tua ini orang tua yang saleh, Allah jaga orang tua ini. Allah yang maha tahu. Dan Allah akan gantikan untuk mereka anak yang akan berbakti kepada mereka. Yang satunya lagi penduduk kampung yang bakhil. Tamu minta diberikan hak tamu, tidak diberikan. Dalam keadaan lapar dan lelah, ada sebuah dinding yang sudah mau jatuh dibenarkan oleh Nabi Khidir tanpa minta upah. Padahal kaum telah bakhil kepadanya. Andai engkau minta upah, sehingga kita bisa, ternyata itu adalah kebaikan karena anak yatim yang orang tuanya saleh dan di bawahnya ada harta yang akan Allah berikan kepada si anak pada waktunya. Ala kulli hal, zahir penampakan awal adalah buruk. Namun di dalamnya ada maslahat, maka Allah perintahkan dan Allah datangkan Nabi Khidir dan Nabi Musa untuk melakukan itu di keadaan tersebut. Ala kulli hal. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam dirimu, kehidupanmu, biografi hidupmu, dan sesuatu yang Anda hadapi di permukaan bumi ini, masyaallah muslimin, kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kembalikan kepada ayat ini. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, saya tidak tahu. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang saya inginkan itulah yang buruk untuk saya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi ada sesuatu yang buruk yang terjadi pada diri kalian, maka ternyata itu adalah kebaikan untuk kalian.
Tidak sedikit dalam hidup kita yang singkat ini, kita bertemu beberapa orang yang mendapatkan hidayah dalam penjara. Yang dapat hidayah di mana? Di mana? Di dalam penjara. Ada kejadian dalam hidupnya, ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, dan akhirnya diputuskan masuk penjara. Dan tak ada yang merasakan pedihnya hidup di penjara kecuali orang yang sudah di penjara. Kalau kita ini ngomongnya enak, masuk penjara, kita nggak pernah merasakan pedihnya dalam penjara. Sekali ngomong lah sama orang yang pernah masuk penjara. Gimana sih penjara itu? Apa sih perasaan di dalam? Bagaimana merasa diri dikurung, nggak bebas begitu? Intinya adalah datang kepadanya musibah besar menurut dirinya. Anak-anaknya namanya tercemar, istrinya nama tercemar, si bapak masuk penjara. Apalagi kalau sampai masuk ke dalam media sekarang ini yang sangat dimudahkan Allah, menyebar. Padahal belum tentu juga yang masuk penjara pasti orang jahat. Boleh jadi difitnah, boleh jadi, dan yang lainnya. Ala kulli hal, intinya adalah terjadi hal yang pada dirinya buruk, masuk penjara. Ternyata di penjara itulah hidayah datang. Dan keluar dari penjara, dia kembali ke jalan Allah. Awalnya tidak kenal masjid menjadi kenal masjid, awalnya tidak kenal kajian jadi kenal pengajian, awalnya tidak kenal majelis taklim menjadi penggerak majelis taklim, bahkan menjadi orang-orang yang berbuat hal yang banyak untuk agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai ke luar negeri. Di antara mereka yang dakwahnya sampai ke luar negeri, dari Indonesia ini dia berdakwah dan dakwahnya diterima di luar negeri, pernah masuk penjara. Di penjara dia dapat hidayah. Tak perlu kita sebut siapa orangnya, walau kalau ana sebut mungkin antum tahu nama-nama, namun tidak perlu disebutkan. Intinya adalah dalam penjara lah, dalam terali penjara lah mereka mendapatkan, dalam jeruji penjara lah mereka mendapatkan hidayah. Maka kaidahnya adalah musibah yang menimpamu, musibah dunia yang menimpamu, yang dengannya Allah berikan hidayah, itu adalah kebaikan. Musibah dunia yang menimpamu, yang dengannya hidayah menyapamu, itu adalah kebaikan. Dibanding Anda lanjutkan hidupmu yang tanpa hidayah datang dalam hidupmu.